Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat filah, cerita testimoni keajaiban sholawat kali ini datang dari Ibu Junainah. Beliau bisa membeli rumah dengan sholawat. Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Demikianlah kalimat yang dipercayai oleh Ibu Junainah. Maka itu saat dirinya kehilangan rumah karena dijual oleh anak tiri, dia tidak menyerah, justru dia malah bersyukur. Alhamdulillah, Ibu Inah justru bertambah semangat dan berpikir positif. Insya Allah kedepannya rezeki akan dilancarkan oleh Allah, karena semua itu tanda Allah sayang kepada makhluknya. Dari sana, setiap ujian yang datang justru membuat Bu Inah semakin istiqomah dan semangat dalam bersolawat. Setiap selesai sholat malam, beliau membaca istighfar 500 kali, basmalah 376 kali, sholawat Nabi 1000 kali, dan sholawat Jibril 1000 kali. Setiap hari dan seusai sholat, Ibu Inah tak pernah lupakan amalan itu. Tak lama setelah dirinya kehilangan rumah pribadi, tiba-tiba adik ipar menawarkan rumah padanya di daerah Banten. Bu Inah pun sempat bengong, karena memang keadaannya tidak punya uang, apalagi saat dia menyebut sebuah angka yang cukup besar, yakni 300 juta. Wah, Bu Inah makin merunduk dibuatnya. Mana ada punya uang sebanyak itu? Meskipun Bu Inah bekerja di Taiwan, tentunya hal itu membuat dirinya menyerah dan meminta adik ipar untuk menawarkan rumah itu pada orang lain saja. Setelah selesai bicara dengan adik ipar di telepon, Bu Inah jadi kepikiran lagi dengan rumah yang dijual anak tiri waktu itu. Bu Inah pun kembali mengamalkan sholawat. Kemudian dirinya meminta pada Allah agar Allah mengembalikan rumah yang dijual anak tiri dan uang 250 juta yang dirampasnya dari dirinya. Entah kenapa sejak saat itu, lantunan doa permintaan itu tak pernah terlewat dari bibir Bu Inah. Ibu Inah masih berharap kalau Allah akan mengabulkannya. Di samping bersolawat, Bu Inah juga mengamalkan puasa sunnah. Alhamdulillah berkat doa sekeluarga, sekarang Bu Inah merasakan keberkahan sholawat. Rezekinya berjalan lancar. Bahkan suami Bu Inah ini pun mengalami keberkahan sholawat. Dia mulai rajin berbagi pada anak-anak kurang beruntung dan berdoa untuk kehidupan Bu Inah di Taiwan. Semua itu membuat Ibu Inah bertambah semangat. Terlebih saat adik iparnya kembali menelepon untuk membicarakan perihal rumah. Bahkan dia menanyakan berapa kesanggupan Ibu Inah untuk membeli rumah tersebut. Ibu Inah pun coba bicara pada suami dan menentukan harga penawaran. Meskipun kecil keyakinan Bu Inah saat itu, tapi suaminya ini bilang, kita harus mencoba. Kalau memang rezeki tak akan tertukar. Sebelum menghubungi adik ipar, Bu Inah kembali membaca sholawat. Tak lama kemudian, justru adik ipar yang menghubunginya terlebih dulu dan menanyakan kelanjutan penawaran rumah tersebut. Dengan lugas, Bu Inah katakan, kalau saya hanya bisa membeli dengan harga 100 juta. Kalau memang setuju, saya bayar, tapi kalau tidak, silakan tawarkan kepada orang lain saja. Karena memang pada saat itu, Bu Inah hanya bisa membayar dengan angka segitu. Kemudian, adik ipar Bu Inah minta waktu 10 menit untuk berunding dengan ibunya. Terjadi tawar-menawar saat itu, hingga akhirnya Bu Inah hanya bisa menambahkan 20 juta. Menjadi 120 juta. Sambil bernegosiasi dengan adik ipar, hati Bu Inah tak henti bersolawat. Adik ipar dan keluarganya pun berunding kembali. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menyetujui penawaran tersebut.
Masya Allah, Alhamdulillah. Bu Inah pun tidak menyangka sekali rumah itu bisa menjadi miliknya dengan harga yang diajukan. Tentunya Bu Inah tidak henti-hentinya bersyukur atas keberkahan dan keajaiban sholawat yang Allah berikan. Allah mengabulkan doa Bu Inah untuk mengembalikan rumah. Walaupun rumah yang diberi itu bukanlah rumah yang dulu, setidaknya Bu Inah sudah punya gantinya. Dia pun sungguh terharu dan bahagia, apalagi setelah dirinya juga diberi kemampuan untuk membeli setengah hektar tanah yang kini sedang ditanami cengkeh dan pisang. Bu Inah merasakan rezeki terus mengalir. Ini adalah buah dari kesabaran Bu Inah selama 4 tahun. Dulu tersiksa karena mantan suami dan anak tiri. Kini Bu Inah bisa bernapas lega. Dia memiliki suami yang begitu baik dan mendukung. Bersamanya Bu Inah kuat, bersamanya pula Bu Inah semakin menjadi lebih kuat. Dalam hal ini, Bu Inah pun berpesan untuk teman-teman pencinta sholawat, bersungguh-sungguhlah bersolawat. Jangan lupa bersedekah pada anak-anak yatim, piatu, dan orang-orang yang tak mampu. Doa mereka adalah doa yang mustajab. Insya Allah keberkahan terus mengalir dalam hidup kita. Memiliki rumah sendiri memang salah satu keinginan yang banyak orang idamkan. Begitu juga dengan Ibu Junainah saat itu. Tapi keterbatasan seringkali menghalangi. Namun kita sebagai hamba Allah tak perlu khawatir. Allah Maha Kaya, maka mintalah pada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya di waktu yang tepat. Baik sahabat fillah, demikianlah kisah kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.